Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah komando penjabat Gubernur Heru Budi Hartono bakal melanjutkan program sumur resapan pada tahun 2023. Kendati begitu, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta, Dudi Gardesi mengatakan, program sumur resapan tahun depan fokus untuk konservasi air tanah, bukan penanggulangan banjir. Dudi Gardesi Asikin menyebut sedari dulu sumur resapan dibangun untuk konservasi air tanah. Menurut dia, konservasi air tanah adalah tujuan dari pembangunan sumur resapan. Sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi. Yang menulis tak perlu bawa bukti, yang menantang tak bisa punya bukti pula. Tapi rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Relawan kita semua, Indonesianis, kita tawarkan kepada rakyat Indonesia apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia. Di kawasan Kampung Melayu, tepatnya di wilayah Kampung Pulo, banjir tak juga surut hingga 2 hari. Sedangkan kawasan Pondok Karya, Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, hujan deras yang melanda wilayah ibu kota pada tanggal 12 November 2021 kembali mengakibatkan banjir selutut orang dewasa. Agar air hujan yang tergenang bisa segera surut dengan menggunakan pendekatan sistem drainase vertikal ini. Kalau mengatasi banjir, pendekatannya harus makro karena melingkupi wilayah skala yang lebih besar dan menghadapi volume air yang begitu besar dan melimpah. Nah, kalau misalnya disediakan waduk atau katakanlah retention pond dalam bentuk situ, bendungan atau katakanlah embung, kemungkinan itu bisa membantu untuk mengendalikan air yang berlebihan. Jadi saya mengajak pada semua mengubah cara menilai dari menilai berdasarkan kata orang, berdasarkan persepsi-persepsi yang coba diciptakan, menjadi menilai berdasarkan kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi. Karena saya sudah memimpin selama 5 tahun. Paling kalau saya baru mau bekerja, saya sudah bekerja selama 5 tahun. Lihat aja di sini. Ya, gitu. Pak Anies kalau misalnya gubernur nggak benar, banjir nggak beres, Formula E nggak jalan, nggak apa-apa? Kan katanya, bukan faktanya. Kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Tapi kan sorry saya potong ya Pak ya. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih Pak, faktanya. Iya. Loh, kok iya? Iya. Bakal capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan langsung tancap gas usai dideklarasikan awal Oktober lalu. Dengan syahwat politik yang menggelora, safari politik langsung digeber. Dari Medan menuju Solo, Yogyakarta sampai ke Bali pula. Konon katanya memenuhi undangan jadi pembicara di KTT G20. Usut punya usut, ternyata sang Presiden diundang sebagai pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit. Salah satu side event di G20 dan B20 di Nusa Dua Bali. Apalagi tujuan Anies selain memasarkan dirinya untuk mendongkrak elektabilitas demi menatap mimpi besar jadi orang nomor 1 di negeri ini, yaitu Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Salah satu amunisi untuk meyakinkan publik, seperti biasanya dalam setiap orasi dan kampanye yang terlalu dini ini, Anies terlihat semakin lincah dan piawai dalam mengolah kata. Salah satu yang menjadi amunisi andalan Anies adalah rekam jejak. Dengan membusungkan dada, Anies mengklaim rekam jejaknya selama menjadi Gubernur DKI bisa menjadi bekal menuju Pilpres. Anies mengatakan rekam jejak seseorang bisa diuji, sementara katanya visi dan misi tidak bisa diuji. Menurut Anies, masyarakat dapat menilai seseorang dari rekam jejak, sementara visi dan misi tak bisa diuji karena masih sekedar wacana. Mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia, bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang,
visi dan misi bisa dibuatkan orang, tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Terkait dengan ini Pak, sumur resapan kalau saya lihat ada 3, betul ini Pak ya? Tapi nih, kayaknya fungsinya kecil sekali. Respon Bapak dengan ada keberadaan sumur resapan ini gimana berarti? Ya, fungsinya kecil. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya. Dan ini melawan sunnatullah. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah. Nih, masukin nih sekarang. Oh, dimana-mana masukin, itu lawan sunatullah. Yang bener tuh begitu. Tahu nggak? Mencalonkan Anies Baswedan menjadi calon presiden bukan pertimbangan karena dia seorang Islam semata-mata, tapi pertimbangan karena dia memiliki integritas dan rekam jejak yang jelas. Kita tahu Pak Anies telah melaksanakan tugasnya di Jakarta dan telah meninggalkan cerita tentang Jakarta yang begitu majunya. Pada Minggu 7 November 2021, hujan deras yang mengguyur kota Jakarta telah mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi. Di kawasan ini, sebagai langkah antisipasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun sejumlah sumur resapan yang diharapkan mampu mengurangi efek banjir tahunan. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang memang solusinya berbeda. Ini diberikan untuk situasi seperti ini. Banjir itu penyebabnya, faktor utamanya adalah kalau curah hujan dengan intensitas tinggi atau ekstrim, efektivitas dari sumur resapan untuk mengatasi banjir itu tidak direkomended. Karena memang fungsi sumur resapan itu adalah untuk menyimpan, menambah, atau membuat tabungan air. Jadi menambah potensi cadangan air tanah. Nah, kalau misalnya sumur resapan untuk mengatasi banjir itu sulit karena berbeda fungsinya. Nah, bicara soal rekam jejak, statement terbaru dari anak buah pejabat Gubernur Heru Budi Hartono cukup mengejutkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah komando penjabat Gubernur Heru Budi Hartono bakal melanjutkan program sumur resapan pada tahun 2023. Kendati begitu, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta, Dudi Gardesi mengatakan, program sumur resapan tahun depan fokus untuk konservasi air tanah, bukan penanggulangan banjir. Dudi Gardesi Asikin menyebut sedari dulu sumur resapan dibangun untuk konservasi air tanah. Menurut dia, konservasi air tanah adalah tujuan dari pembangunan sumur resapan. Sumur resapan tujuan utamanya melakukan konservasi. Dari dulu seperti itu. Untuk recharge air tanah, kata dia saat dihubungi pada Kamis 17 November 2022. Tahun depan, Dinas SDA Jakarta akan melanjutkan program sumur resapan. Dinas bakal mengandalkan kerjasama swakelola dengan pihak swasta. Sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi. Yang menulis tak perlu bawa bukti, yang menantang tak bisa punya bukti pula. Tapi rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Relawan kita semua, Indonesianis, kita tawarkan kepada rakyat Indonesia apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia. Di kawasan Kampung Melayu, tepatnya di wilayah Kampung Pulo, banjir tak juga surut hingga 2 hari. Sedangkan kawasan Pondok Karya, Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, hujan deras yang melanda wilayah ibu kota pada tanggal 12 November 2021 kembali mengakibatkan banjir selutut orang dewasa. Agar air hujan yang tergenang bisa segera surut dengan menggunakan pendekatan sistem drainase vertikal ini. Kalau mengatasi banjir, pendekatannya harus makro.
karena melingkupi wilayah skala yang lebih besar dan menghadapi volume air yang begitu besar dan melimpah. Nah, kalau misalnya disediakan waduk atau katakanlah retention pond dalam bentuk situ, bendungan, atau katakanlah embung, kemungkinan itu bisa membantu untuk mengendalikan air yang berlebihan. Menurut dia, banyak kendala soal aset di pembangunan tahun sebelumnya, sehingga pemerintah DKI tak akan masif mengerjakan sumur resapan pada tahun 2023. Dinas SDA DKI hanya mengusulkan anggaran pembangunan sumur resapan, pemanenan air hujan atau PAH, dan konservasi air tanah dalam pembahasan rancangan APBD DKI 2023. Senilai 19,79 miliar rupiah. Namun jumlah itu diturunkan hanya menjadi 1 miliar rupiah. Dudi menuturkan sumur resapan di beberapa titik yang kerap tergenang memang efektif menyurutkan air. Karena itu, dinas menggali kedalaman sumur hingga ke titik lapisan pasir, sehingga daya resapnya bagus. Walau begitu, sumur resapan hanya efektif mengatasi banjir pada kondisi hujan tertentu. Tapi kalau hujan seharian, mereka sumur resapan tidak akan menampung air juga, jelas dia. Jadi saya mengajak pada semua mengubah cara menilai dari menilai berdasarkan kata orang, berdasarkan persepsi yang coba diciptakan, menjadi menilai berdasarkan kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi. Karena saya sudah memimpin selama 5 tahun. Paling kalau saya baru mau bekerja, saya sudah bekerja selama 5 tahun. Lihat aja di sini. Ya, gitu. Pak Anies kalau misalnya gubernur nggak bener, banjir nggak beres, Formula E nggak jalan, nggak apa-apa. Kan katanya, bukan faktanya. Kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Tapi kan, sorry saya potong ya Pak ya. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih Pak, faktanya. Iya. Loh kok iya? Iya, emang iya. Nah, itulah justru malah menggaris bawahi. Nah, di Jakarta alhamdulillah. Tadi kan katanya bukan iya, faktanya. Jadi gini, kalau misalnya banjir masih, memang masih banjir. Betul. Berarti kan tapi kan bandingin nih, oke, di batas waktu. Lihat aja datanya. Kan itu faktanya. Dudi menambahkan pihaknya akan semaksimal mungkin menyerap anggaran 1 miliar rupiah untuk membangun sumur resapan. Anggaran itu fokus untuk membangun sumur dengan kedalaman menengah hingga dalam. Dengan begitu, dia menyatakan titik daya serap dan konservasi air tanah dapat diperluas. Seperti diketahui sebelumnya, Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta menyampaikan pentingnya sumur resapan untuk mengatasi banjir. Dia menyinggung agar banjir dipandang sebagai sebuah masalah yang diatasi secara ilmiah. Kami berharap kedewasaan kita semua untuk melihat ini sebagai sebuah problem yang diselesaikan secara saintifik, bukan semata-mata secara politik. Kata dia di Jakarta Research Center, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, pada Rabu 5 Oktober 2022 lalu. Hujan cukup tinggi di sejumlah kawasan Cekung pada Selasa petang. Menurut Anies, sumur resapan menjadi solusi banjir di kawasan yang berbentuk cekungan karena air lebih cepat terserap ke dalam tanah. Kami berharap kedewasaan kita semua untuk melihat ini sebagai sebuah problem yang diselesaikan secara saintifik, bukan semata-mata secara politik. Karena itu yang dibutuhkan untuk ini adalah program sumur resapan di kawasan-kawasan yang cekung. Nah, Anies tak menyebutkan siapa yang berpolitis soal sumur resapan. Hanya saja, anggaran pembangunan sumur resapan tahun ini ditolak DPRD DKI. Pemerintah DKI telah memohonkan 120 miliar rupiah untuk membangun sumur resapan dalam pembahasan APBD DKI 2022 tahun lalu. Namun, rapat Badan Anggaran atau Banggar yang dipimpin Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, menolak anggaran tersebut. Menurut Anies, banjir Jakarta disebabkan karena curah hujan tinggi dan kawasan cekung. Solusi banjir di daerah cekung ini adalah sumur resapan.
Buktinya, lanjut dia, banjir cepat surut di daerah Cekung yang telah terbangun sumur resapan. Akan tetapi, Anies tak merincikan lokasi yang dimaksud. Di situ, kenapa kami melihat penting sekali menghormati ilmu pengetahuan dan melaksanakan ilmu pengetahuan. Karena inilah solusi yang bisa kita andalkan, terang Anies Baswedan. Akan mengalami genangan sampai banjir. Mengapa? Karena memang tempat-tempat yang cekungan seperti inilah yang paling potensi. Disitulah yang harus dipompa. Disitulah jawaban mengapa sumur resapan itu penting. Sumur resapan itu penting untuk daerah apa? Daerah yang cekung. Kalau daerahnya tidak cekung, air mudah mengalir. Tapi di daerah-daerah yang cekung, antara lain di Bintaro, Kemang, Pejaten, Pondok Raya, Panglima Polim Raya, Pondok Pinang untuk kawasan Jakarta Selatan. Sementara di Jakarta Barat, banjir merendam wilayah Meruya Selatan, Kebon Jeruk, Kembangan Selatan, serta kawasan Ancol di Jakarta Utara. Karena banyak tempat-tempat di Jakarta itu dulunya rawa. Rawa itu memang rendah. Ada rawa Belong, rawa Mangun, rawa Bebek, itu kita banyak sekali rawa-rawa di Jakarta ini. Nah, di tempat yang seperti ini, cekung ini, dibuatkan sumur resapan ini contohnya. Tetapi kalau dimasukkan ke dalam sumur resapan ini tentu tidak efektif karena kapasitas berbeda, kemudian fungsinya juga berbeda. Jadi kita harus meluruskan kembali antara fungsi sumur resapan, drainase vertikal dengan penanganan banjir. Penanganan banjir itu sifatnya meluas, meliputi kawasan daerah aliran sungai, meliputi kawasan perkotaan. Masih soal sumur resapan yang digagas Anies, anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Utayana, menyebut penanganan banjir Pemprov DKI di bawah komando Gubernur Anies Baswedan tidak pernah ada kemajuan yang berarti. Solusi andalan yang diklaim Pak Anies seperti sumur resapan dan toa semestinya hanya menjadi supporting system saja, bukan menjadi media utama penanggulangan banjir DKI, kata dia dalam keterangan tertulis pada Rabu 5 Oktober 2022. Media utama pengendalian banjir Jakarta, kata dia, adalah normalisasi sungai utama yang harus ada progresnya setiap tahunnya. Pemprov DKI seharusnya juga mengembangkan jaringan mikro atau saluran air beserta rehabilitasi dan perluasannya, sehingga terintegrasi sepenuhnya sebagai rangkaian media tampung alir air yang berkapasitas memadai. Persiapan Pemprov DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir tahunan ibu kota memang selalu disoroti banyak pihak. Sebab meski telah menghabiskan banyak anggaran, faktanya banjir tahunan Jakarta nyaris selalu gagal terantisipasi, baik di pemerintahan periode saat ini maupun periode sebelumnya. Kita melihat lokasinya, tentunya air kan selalu mencari tempat yang paling bawah ya, mengikuti gravitasi. Tetapi ini yang dibangun sumur resapan melawan gravitasi, di mana sumurnya itu malah ditempatkan di tempat yang lebih tinggi begitu, bukan di tempat yang lebih rendah. Itu tentu air nggak mungkin manjat, kan? Dia kan selalu turun ke bawah, artinya sumur yang dibangun ini tidak akan efektif. Lalu, apakah langkah ini akan efektif? Mampukah sumur-sumur ini mengurangi debit air yang masuk ke rumah-rumah warga? Iya, Mbak Gina bayangin ada ribuan titik. Kalau cuma dicari 1-2 titik yang ada masalah pasti ketemu. Pasti ketemu. Air hujan harus dialirkan secepatnya ke laut untuk mengimbangi durasi dan curah hujan yang tinggi. Dan sebagai media pendukung, supporting barulah embung, sumur resapan, dan lain-lain. Diharapkan turut menangkap air untuk mengurangi beban tampung air di sungai dan jaringan mikro, ujar politikus PSI itu. Selama 5 tahun terakhir, semua itu termasuk perluasan pipanisasi air bersih seolah stagnan di rasio 60%-an. Padahal eksploitasi air tanah dalam dapat mengakibatkan penurunan permukaan tanah dan secara otomatis menambah titik banjir Jakarta. Cekungan-cekungan tanah turun akan membutuhkan upaya tertentu untuk dapat dikembangkan jaringan mikronya, sebab air tidak dapat mengalir atau dialirkan ke tempat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu rangkaian kerja lintas bidang dan lintas sektoral yang luas dan terintegrasi dalam menanggulangi banjir lokal.
Justin mengkritik Anies Baswedan yang terus mengklaim sumur resapan dapat mencegah banjir. Kalau Bapak Gubernur masih berpikir sumur resapan adalah media andalan dan kecepatan surut dalam prestasi, maka saya harus mengatakan bahwa itu adalah hal murahan yang dapat diberikan kepada warga DKI, kata politikus PSI itu.